Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kalian di rumah tetap sehat karena kita masih mengadakan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas masih di bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Kita masuk ke masa demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini kita bisa ikuti dengan baik dan diberikan Allah kemudahan. Berdoa mulai. Selesai? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang masa demokrasi parlementer. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya kalian kemarin sudah menyimak videonya dan kemarin Ibu juga sudah menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan penuh perjuangan. Kalau kemarin golongan tua masih menginginkan untuk menunggu Jepang memberi kemerdekaan, tapi golongan muda menginginkan bahwa kemerdekaan itu hasil jerih payah sendiri dan hasil dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal atau parlementer tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Ciri-ciri masa demokrasi liberal: pertama, parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. 2. Presiden dan wakil presiden bertugas sebagai kepala negara saja. 3. Penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. 4. Sering terjadi mosi tidak percaya pada kabinet. 5. Terjadi banyak gerakan ketidakpuasan karena lemah dan tidak stabilnya pemerintahan. 6. Pemilu terlaksana sebagai proses demokrasi. 7. Konstitusi menjadi landasan penting bagi negara dilihat dari pembentukan konstituante. Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik karena dalam sistem kepartean menganut sistem multipartai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multipartai yang dianut. Maka, partai-partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 sampai 1959. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Kabinet Natsir. Program kabinet ini yang terpenting diantaranya meliputi A. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante. B. Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat. C. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. D. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas-bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat. E. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya. F. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat. G. Membantu pembangunan perumahan rakyat. Kabinet Natsir. Kabinet ini disebut sebagai Zakon Kabinet
karena di dalam kabinetnya duduk tokoh-tokoh penting seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. As-Saad, Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Kegagalan dari Kabinet Natsir menyelesaikan masalah Irian Barat dan pencabutan PP nomor 39 tahun 1950, tentara DPRS dan DPRDS yang dianggap menguntungkan Masyumi telah menimbulkan adanya mosi tidak percaya dari parlemen, sehingga M. Natsir harus mengembalikan kekuasaan atau mandatnya kepada presiden. Kabinet Sukiman. Adapun program Kabinet Sukiman sebagai berikut. A. Bidang keamanan, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. B. Sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha. C. Mempercepat persiapan pemilihan umum. D. Di bidang politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. E. Di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Dalam Kabinet Sukiman, kabinet ini tidak berumur panjang akibat ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Jatuhlah Kabinet Sukiman. Kabinet Wilopo. Adapun program dari kabinet ini terutama ditunjukkan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum untuk konstituante, DPR dan DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamanan. Sedang program luar negeri terutama ditujukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri bebas aktif menuju perdamaian dunia. Pada tanggal 17 Oktober 1952, timbul soal dalam Angkatan Darat yang terkenal dengan nama peristiwa 17 Oktober. Akibatnya, kabinet menjadi goyah. Kabinet yang sudah goyah semakin goyah karena soal tanah di Sumatera Timur yang terkenal dengan nama peristiwa Tanjungan Morawa. Peristiwa ini terjadi akibat pengusiran penduduk yang menggarap tanah perkebunan yang sudah lama ditinggalkan dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Sementara pendudukan sudah terkena hasutan kader-kader komunis sehingga menolak untuk pergi. Maka terjadilah bentrokan senjata dan memakan korban. Peristiwa ini mendapat sorotan tajam dan emosional dari masyarakat, sehingga meluncurlah mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati, Sarekat Tani Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 2 Juni 1952, Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. A. Dalam negeri mencakup soal keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan negara, perburuh dan perundang-undangan. B. Pengembalian Irian Barat. C. Politik luar negeri bebas aktif. Dilaksanakan Konferensi Asia Afrika pertama. Konferensi Asia Afrika pertama ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Konferensi dihadiri oleh 29 negara-negara Asia Afrika, terdiri 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang. KAA 1 ini ternyata memiliki pengaruh dan arti penting lagi solid. KAA 1 ini ternyata memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Kabinet Burhanuddin Harahap.
Tugas utama dari kabinet ini adalah memastikan pemilu 1955 berjalan dengan baik. Terdapat 100 partai mengajukan diri untuk DPR dan 82 partai untuk konstituante. Ditambah lagi 86 organisasi dan perseorangan yang ikut serta dalam pemilu. Tugas Kabinet Burhanuddin dianggap selesai dengan terlaksananya pemilu yang akan membentuk kabinet baru. Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II sering pula disebut Kabinet Ali Rom Idam, bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahkan mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masumi, dan NU. Program Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang pertama adalah pembatalan KMB, Konferensi Meja Bundar, 2. Pengembalian Irian Barat, 3. Keamanan, 4. Perekonomian dan keuangan. Kabinet Juanda. Kabinet ini mempunyai tugas untuk mengembalikan Irian Barat dan juga menyelesaikan permasalahan ekonomi. Kabinet Juanda memiliki 5 pasal program kerja yang dikenal dengan nama Pancakarya. Yang pertama adalah membentuk Dewan Nasional, 2. Normalisasi keamanan Republik Indonesia, 3. Melanjutkan pembatalan KMB, 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia, 5. Mempercepat pembangunan. Kabinet Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, keluarlah deklarasi Juanda yang berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia. Hal tersebut menjadi catatan gemilang dari Kabinet Karya. Deklarasi Juanda juga mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Peraturan lama menyebutkan jika laut teritorial memiliki lebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Jika deklarasi Juanda tentang laut teritorial diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores, dan lain sebagainya. Melalui deklarasi Juanda itulah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan yang merupakan satu kesatuan. Ya, inilah wajah-wajah dari kabinet pada masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Anak-anak ibu, setelah tadi kalian menyimak video pembelajaran yang ibu sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada masa demokrasi parlementer itu terjadi banyak sekali pergantian kabinet. Sampai 5 kabinet, dan ternyata kabinet tersebut tidak berlangsung lama. Mereka rata-rata hanya bisa bertahan 1 tahun. Nah, baiklah, karena tadi kalian sudah menyimak, ibu cukupkan sekian saja video pembelajaran dari ibu. Ibu harapkan kalian tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Jangan keluar rumah kalau kalian memang tidak perlu apapun. Untuk minggu depan kita bertemu lewat Zoom. Kita akan memperdalam lagi tentang materi yang akan ibu kasihkan. Selamat berpisah anak-anak. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih sudah menyimak video ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.